Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat semua, Ibu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita akan membaca doa. Silakan Ketua Kelas Ahsanan, pimpin doanya ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ahsanan. Baik, sebelum kita memulai, coba Ketua Kelas Ahsanan lihat dulu apakah teman-temannya sudah bergabung semua. Muhammad Rais Rafiq, Bu, tidak hadir, Bu. Muhammad Rais Rafiq sedang ada pemadaman listrik, Bu. Nah, jadi sekarang ini giliran daerahnya, Bu, yang terdampak pemadaman, Bu. Oke, baik Ibu kasih toleransi ya untuk Rais. Untuk perhatian kalian, jika ada kendala untuk belajar daring ini, langsung kabar Ibu langsung ya. Ya, Baik. Ibu. Baik, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan mendata kehadiran kalian. Yang sinyalnya bagus, silakan menghidupkan kamera ya. Adela. Hadir, Bu. Ahsanan. Hadir, Bu. Miftah Devian. Hadir, Bu. Rina. Hadir, Bu. Salsabila Syafika. Hadir, Bu. Terakhir, Fi Amanillah Suprapto Putri. Hadir, Bu. Ya, terima kasih ya sudah hadir semua nih. Ibu akan share screen materi kita hari ini. Seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu, kita akan membahas unsur-unsur pembangun text cerpen ya. Kita harus tahu dulu, apa itu text cerpen. Ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang text cerpen ini? Silakan Rina. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah salah satu cerita fiksi yang dapat dibaca sekali duduk saja, Bu. Baik, sudah benar ya. Jadi cerpen itu benar kata Dina tadi, singkatan dari cerita pendek yang merupakan salah satu teks fiksi. Nah, cerpen ini adalah cerita narasi fiktif yang relatif pendek, sehingga dapat dibaca sekali duduk. Dalam cerita pendek ini dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan juga mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Lalu kita akan membahas unsur-unsur dalam teks cerpen ini. Ada yang tahu ada berapa unsur di dalam teks cerpen? Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Fi Amanillah. Ada 2 unsur, Bu. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu. Bagus, Vi A. Sudah benar ya jawabannya. Jadi di dalam unsur pembangun teks cerpen ini ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ini merupakan salah satu komponen pendukung yang secara tidak langsung terdapat dalam sebuah cerita pendek. Cerita pendek ini sendiri merupakan salah satu jenis karya tulis yang secara sastra itu dirujuk pada sebuah kisah fiktif tertentu. Untuk unsur intrinsik, siapa yang bisa menyebutkan komponennya? Ya, silakan Salsabila. Unsur intrinsik itu ada tema, sudut pandang, latar, penokohan, sama amanat. Bagus, Salsa. Jadi di dalam unsur intrinsik itu ada 7 ya komponennya. Yang pertama ada tema. Tema ini merupakan sebuah ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Lalu yang kedua itu ada alur. Nah, alur ini merupakan urutan cerita yang ada di dalam cerpen untuk menyampaikan suatu cerita yang diinginkan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga itu ada tokoh atau penokohan. Pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam sebuah cerpen. Yang keempat ada latar. Latar ini merupakan tempat, situasi, suasana terjadi cerita yang ada di dalam cerpen. Lalu
Selanjutnya yang kelima ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara memandang tokoh atau kacamata tokoh dalam cerpen dengan menempatkan diri tokoh tersebut dalam posisi tertentu dalam cerpen. Yang keenam ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis melalui karangan yang dibuatnya. Amanat dalam cerpen itu bisa bersifat tersurat atau tersirat ya. Nah, yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan cara seseorang pengarang atau penulis menguraikan cerpen. Cakupan dari gaya bahasa ini diliputi oleh penggunaan kalimat, pemilihan diksi, dan penghemat kata. Untuk unsur ekstrinsik, ada yang bisa menyebutkan komponen-komponennya? Saya Bu, Adel Bu. Ya, silakan Adela Rira. Dalam unsur ekstrinsik itu ada latar belakang penulis dan latar belakang masyarakat, Bu. Ya, benar. Terima kasih ya, Adela. Jadi, sudah benar yang dikatakan Adela tadi. Untuk yang pertama itu ada latar belakang penulis. Mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Nah, contohnya itu pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Nah, yang kedua ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen. Misalnya itu nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. Dan yang terakhir itu ada nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen ini merupakan nilai-nilai yang melekat di lingkungan penulis, yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen. Contohnya itu ada nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. Setelah Ibu jelaskan ini tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua? Anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ya yang ingin bertanya ya. Siap-siap, Ibu pilih secara acak. Nah, watak tokoh yang bisa digambarkan oleh pengarang dalam teks cerpen itu ada berapa? Sebutkan. Ibu akan memilih Ifta Divian Apriliansyah. Silakan. Ya Bu, jawabannya itu ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Ya, benar. Itu yang pertama tadi ada protagonis. Protagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sikap karakter atau baik ya. Untuk selanjutnya itu ada tokoh antagonis. Nah, antagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sikap atau karakter jahat, jadi berbanding terbalik dengan protagonis tadi. Yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis ini tokoh yang memiliki sikap atau karakter penengah antara protagonis dan antagonis. Jadi, dan terakhir ada tokoh figuran. Tokoh figuran ini merupakan tokoh pembantu dalam sebuah cerpen. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, ada berapa jenis sudut pandang? Ibu akan memilih, silakan Ahsanan. Jawab pertanyaan Baik tadi. Bu. Ini apa? Sudut pandang itu ada 3 jenis Bu. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga sudut pandang orang ketiga. Ya, bagus ya, sudah benar jawabannya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu merupakan cara penulis penyampaian sebuah cerita dengan menggunakan kata ganti pertama, yakni aku. Yang kedua tadi, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua ini merupakan cara penulis menggunakan cerita dengan kata ganti kamu, kau, atau Anda. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini merupakan cara penulis menyampaikan cerita itu dengan menggunakan kata ganti dia. Sudah selesai ya materi kita hari ini. Terima kasih untuk Miftah dan Ahsanan ya sudah dengan baik menjawab pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa ya anak-anak untuk terus belajar dan semangat terus ya. Kalian kan sudah mau ujian nasional ya. Jadi kesimpulan pada hari ini itu adalah cerpen singkatan dari cerita pendek yang merupakan salah satu teks fiksi. Cerpen ini adalah cerita fiktif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk.
sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada 2 unsur di dalam teks cerpen ini. Ada teks cerpen intrinsik dan ekstrinsik. Termasuk intrinsik itu tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Untuk unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai dalam cerpen. Untuk minggu depan kita akan membahas unsur cerpen ini dengan contohnya. Jadi sebelum minggu depan, kalian silakan baca-baca referensi contohnya. Jadi saat latihan minggu depan kalian sudah bisa, ya. Kita akhiri nih pertemuan hari ini ya. Sepertinya kalian akan mengikuti mata pelajaran yang lain. Silakan Ahsanan untuk membaca doa. Baik Bu. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Silakan mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, Ibu izin keluar ya ini. Ibu akhiri Ya, ya. dadah Ibu. Kan Ibu. Dadah Ibu.